Halo teman-teman, kembali lagi sama gue Amar Mas channel Tokuchen, channel yang membahas seputar tokusatsu di Indonesia. Dan kali ini gue bakal bahas tentang Masin Sentai Kirameja, Super Sentai yang sedang tayang saat ini. Ada berita terbaru bahwa Six Sentai-nya baru saja muncul di permukaan, alias baru ada beritanya ini. Sebelumnya, putar dulu intro kesayangan kita. Oke, kali ini kita Toku News lagi. Setelah lama ya Toku News tidak ada, akhirnya ada bahasan nih tentang Six Sentai terbaru dari serial terbaru dari Super Sentai ya, yaitu Masin Sentai Kirameja. Saat ini gua sudah dapat infonya sebenarnya dari bulan April, kalau nggak salah akhir April gitu udah ada pengumuman resmi dari pihak Toei-nya ya, dari Twitter resminya. Mereka mengumumkan bahwa scan-scan dari Six Sentai terbarunya, yaitu Kiramai Silver atau Silver. Dan identitas asli dari si Kiramai Silver ini bernama Takemichi Crystalia ya. Dan kenapa namanya Crystalia ya belakangnya? Ini juga yang masih dipertanyakan ya sebenarnya. Karena Crystalia itu adalah nama dari planet Putri Mabusina, atau nama dari Kiramai Stone yang membuat Super Sentai kali ini bisa berubah gitu, bernama Crystalia. Nah, dia itu nama belakangnya Crystalia, dan ini nggak tahu ya apa dia memang berasal dari planet Crystalia tapi kenapa berbadan sebagai manusia, atau mirip kayak Joker, dia punya wujud manusia tapi kenapa yang lain nggak punya gitu, kayak Putri Mabusina kenapa dia tetap pakai wujud Kristalianya kalau memang bisa jadi wujud manusia gitu ya, atau memang dia orang bumi gitu yang pakai nama Kristalia, dan atau mungkin dia punya hubungan atau dia keturunan, atau sebenarnya ini masih belum ada tanda-tandanya atau informasinya ya, informasi terkait hal ini gitu. Nah, untuk sejarah karakternya ini, dia itu orangnya seperti apa dan lain-lainnya, itu adalah bahwa dia adalah belum ada penjelasan apapun tentang dia, karena dia akan muncul di episode berapapun masih belum ada resmi pengumumannya gitu. Dia akan muncul di episode berapa, bahkan sampai saat ini ada 9 episode dari Masin Sentai Kirameja dan masih belum ada tanda-tanda dia akan muncul. Ya sebenarnya masih, kalau dilihat dari Super Sentai sebelumnya biasanya muncul di episode belasan atau di atas 15 gitulah. Tapi biasanya memang scan-scannya itu dimunculkan awal-awal ini gitu, biar kita udah excited gitu. Dan kalau biasanya kalau ada Six Sentai baru gitu, anggota Sentai yang baru, kita lebih apa ya, semangat aja gitu ya, pengen nontonnya. Nah, tapi ini masalahnya, kostumnya. Nah, ada apa dengan kostumnya? Gue nggak tahu ya, tapi ini penilaian gue, atau kostumnya itu terlalu membosankan. Bener, membosankan pak. Ini bener-bener membosankan, dan ya nggak wah aja gitu. Pas gue pertama kali lihat dan tahu beritanya aja, ada Super Sentai, ada Sentai baru dari Masin Sentai Kirameja. Oh, gue lihat dan ya nice info gitu, udah gitu, nggak ada semacam kaget, wah bagus sekali kostumnya, enggak gitu. Ini kayak apa ya, kayak sama, motifnya hampir sama gitu dengan anggota Sentai yang lain gitu. Dan ini yang mulai masalah gitu. Six Sentai itu biasanya harusnya ada tonjolan gitu, sesuatu yang berbeda, benar-benar yang membuat dia benar-benar berbeda. Motifnya itu hampir sama gitu dengan yang lain. Dia tentunya seperti namanya Silver ya, dia punya motif utama warna silver gitu, dan dibalut dengan warna oranye. Ini perpaduan warna yang cukup absurd ya. Dan juga gue agak terganggu dengan beltnya, kenapa kebelit-belit gitu ya ke paha bagian kanannya, terus ada semacam kantong gitu, gue nggak tahu isinya apa. Dengan permata di bagian pundaknya dan di dadanya itu ya, seperti anggota Sentai yang lainnya, anggota Kirameja yang lainnya, tapi dia berwarna permata kayak biru gitu ya.
Beda dengan anggota yang lainnya yang kalau motifnya warna merah ya permatanya merah gitu, kalau dia motifnya silver permatanya biru gitu. Dan secara keseluruhan kostumnya ya udahlah gitu ya, tidak ada yang membuat gua wah gitu. Atau mungkin kalian punya pendapat sendiri, tapi kayaknya mata gua nggak salah deh, kayaknya banyak juga yang merasa ini tuh kayak kurang aja gitu terlihatnya ya. Dan motif di dadanya itu ya mirip gitu dengan anggota Kira Major yang lain, beda warna saja gitu. Dan ini gitu loh yang membuat Six Sentai itu terlihat biasa saja gitu, harusnya lebih wah gitu kayak para pendahulunya layaknya Six Sentai gitu. Dan pertanyaannya adalah kenapa warnanya silver ya. Gue udah mulai enak banget akhir-akhir ini dapatnya warna silver lagi, gold lagi. Sentai Super Sentai akhir-akhir ini ya, Six Sentai-nya itu silver lagi, gold lagi. Kemarin gold, Lupin Ranger versus Pato Ranger, gold and silver. Di Q Ranger juga ada gold silver. Di Zyuohger juga Six Sentai-nya walaupun warna hitam, kanan kirinya gold silver. Di Shinkenger warnanya gold. Di Reisa Sentai Tokyo warnanya oranye. Terakhir kali kita dapat selain warna silver and gold itu masih di Reisa Sentai Tokyo gitu. Dan di Q Ranger sebenarnya bukan sebagai Six Sentai ya, gold and silvernya mungkin Six Sentai-nya itu si Sauronpo ya, warna ungu itu. Gue nggak ngerti deh Six Sentai karena kebanyakan banget itu anggotanya Q Ranger. Disebut Six Sentai juga nggak tahu urutannya. Sauronpo yang munculnya masuknya belakangan juga masuknya nomor ke 10, sisanya juga nggak ngerti gue urutan nomor dari Q Ranger itu, pusing lah. Dan juga yang jadi cukup absurd juga itu di motif kayak kacamata gitu loh di kepalanya, jadi kayak tempelin kacamata di kepala, di atas kepala gitu loh. Dan di scan lainnya juga ada penampakan kacamata di atasnya itu ada di bagian depan gitu, dan itu absurd banget. Mungkin ada form bagian kacamatanya dia taruh di sini gitu, di matanya gitu, entah untuk kekuatan apalah itu. Tapi itu cukup apa ya, menggelikan gitu. Dan sebenarnya mirip dengan karakternya si Takamichi Crystalia itu. Dia emang punya kacamata yang ditaruh di bagian kepala atasnya itu dan berambut panjang ya. Nah oke, kita masuk ke pemerannya dulu saja ya, Kohei Shoji. Nah Kohei Shoji ini pertama kali debut actingnya di serial ini ya, sebagai Takamichi Crystalia. Dia bukan aktor yang emang udah terkenal di sana ya, rata-rata kayak gitulah kalau Super Sentai. Nah dia itu aslinya rambutnya nggak panjang sebenarnya. Apa di karakter Takamichi ini dia pakai wig atau dia memanjangkan rambutnya untuk karakter ini? Dan kayaknya pakai wig deh, nggak mungkin bisa sepanjang itu dalam waktu singkat gitu. Dia merupakan penggemar dari serial Tokusou Sentai Dekarenja ya, dan dia orang yang multi bahasa. Dia bisa berbahasa Jepang, Inggris, dan juga Cina gitu. Mungkin dia merupakan keturunan Chinese, makanya dia bisa bahasa Cina, atau gua gak tahu ya, karena orang Jepang ngapain gitu belajar bahasa Cina, atau mungkin dia lulusan dari sastra bahasa Cina, atau gak tahu. Segitu saya tentang aktornya. Kita bahas lagi tentang Kirame Silver ini yang masih ada bahasan lainnya. Dia ini tema utamanya kayak drill gitu ya. Nah untuk changernya atau alat untuk dia berubah sama dengan anggota yang lainnya, ditempel di tangan juga. Motifnya permata bulat gitu, kristal ya, dengan gerigi roda gerigi atau semacam CD gitu yang bisa diputar, dan juga ada 3 tombol di bawah CD-nya. Di antaranya tombol tersebut di sebelah kiri, tombol kirinya ada tombol untuk komunikasi, tengahnya untuk berubah, dan juga sebelah kanan untuk memanggil mekanya gitu, atau robot gedenya lah.
Nah, untuk berubahnya dia akan menekan bagian tengah dari tombolnya seperti yang tadi sudah saya bilang ya, dan dia akan bilang Kirame change seperti anggota Kira Major yang lain, dan juga dia memutar bagian disknya atau rodanya tersebut dan berubah lagi. Untuk gerakan berubahnya masih belum diketahui ya, karena memang belum ada potongan dari video dari dia ini gitu. Untuk alat berubahnya sendiri dinamakan Shiny Kirame Changer. Nah, untuk senjata lainnya dia memiliki senjata bernama Shiny Breaker ya. Itu semacam motifnya drill juga ya. Jackhammer gitu untuk apa ya bahasa Indonesia? Ya yang buat jalan-jalan gitu, yang ada dua kayak pegangan motor gitu. Nanti ada gambarnya. Nah, untuk mekanya atau robotnya sendiri atau Zordnya sendiri itu masih belum ada scan untuk gambarnya atau bentukannya. Untuk infonya sih temanya sama, drill juga. Bukan yang pertama ya untuk mecha berbasis drill ini, karena sudah pernah dipakai di Gokaiger sama si Gai Ikari ya dari Gokai Silver dari Gokaiger. Nah, itu emang sudah pakai gitu motif drill, dan sekarang dipakai lagi dan warnanya juga sama silver, jadi bukan hal baru. Dan nama dari mekanya itu Machine Henkei Gigan Driller. Nah, itu mungkin yang bisa dibahas sampai saat ini, karena untuk cerita atau sejarah di balik karakter ini masih belum diberitahukan ya. Untuk cerita mungkin ya sejarah di belakang dia mungkin seperti namanya Kristalia, mungkin dia masih berhubungan dengan planet Kristalia. Kalau dilihat dari motif sentainya sih sepertinya dia tukang gali gitu ya, tukang gali kubur kan atau gimana. Enggak lah, pasti mungkin ada hubungannya dengan permata gitu lah. Cuman itu gitu loh, kostumnya terlalu apa ya, kayak sederhana gitu, enggak wah gitu. Dan kenapa harus silver lagi gitu, gue udah bosen banget sama warna silver. Kenapa enggak apa kayak ungu kan belum ada ya Six Sentai warna ungu gitu, Sentai ke-6 gitu warna ungu. Dan kalau ungu tuh permata warna ungu tuh masih masuk gitu, jadi masih nggak keluar tema gitu, kayaknya warnanya tetap masuk gitu. Kenapa silver lagi gitu? Apa mereka menentukan warna tuh berdasarkan apa gitu, apa undian atau gimana sih? Gold lagi, silver lagi, atau mungkin karena silver tuh kelihatannya bagus gitu kalau dilihat sama anak-anak atau apalah, nggak tahu lah dia mereka mengambil warna silver berdasarkan apa ya. Oke, mungkin segitu saja untuk berita kali ini. Mungkin kalian punya tambahan lain di bawah, komen saja, atau mungkin kalian punya pendapat lain tentang kostumnya. Gue sih jujur saja kurang sharp gitu, tapi mungkin kalian punya perbedaan pendapat, silahkan saja di komen di bawah, karena setiap manusia punya seleranya masing-masing. Silahkan komen saja di bawah ya. Karena gue nggak suka dengan kostumnya karena kurang sharp, mungkin gue akan melihat dari segi cerita atau kepribadiannya karakter yang dia munculkan gitu, apakah bagus atau enggak ya. Itu saja yang mungkin bisa saya harapkan gitu dari karakter dan juga cerita di belakangnya. Semoga tidak kodian lagi ceritanya. Oke, terima kasih. Sebenarnya ini beritanya masih belum banyak bisa dibahas gitu ya, cuman gue pengen bahas langsung aja biar nggak kedahuluan sama youtuber lainnya. Mungkin semoga sih belum kedahuluan ya. Gue harap sih gue yang pertama gitu, biar ada yang nonton gitu. Kalau udah kedahuluan sama yang lain, terus yang lainnya itu channel yang gede gitu, ya habis gue, nggak bakal masuk video gue, nggak bakal muncul begitu di permukaan. Itu aja sih alasannya, dan lagi nyari konten juga. Mungkin kalian punya saran konten apa yang harus gue buat selanjutnya, komen saja di bawah. Dan segitu saja untuk video kali ini. Oh ya, dan juga kenapa gue pakai batik, bukan karena gue habis dari kondangan atau karena gue terlalu nasionalis, bukan. Tapi ini tadi habis bikin video sejarah ya, pelajaran sejarah. Ya biasalah kalau belajar di rumah pasti
bikin video lagi, tugas lagi, bikin video lagi, tugas lagi. Belajar di sekolah itu lebih enak loh daripada di rumah. Di rumah tuh ditunda akhirnya numpuk gitu tugasnya. Ya untuk para guru atau para guru ya yang menonton video ini, nggak mungkin lah guru nonton video toko satu, tapi mungkin ada ya kepencet atau gimana gitu, atau anaknya lagi nonton terus kedengeran sama ibunya yang guru. Ya mohonlah untuk cepat diliburin gitu, bulan puasa kan enaknya kita tidur siang gitu, kalau kebanyakan tugas pusing gitu Bu atau Pak gitu ya. Terima kasih, itu saja curhatan dari seorang pemalas seperti Bu, dan terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye.